Baik, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya adalah fungsi dan grafiknya. Nah, ini dia fungsi dan grafiknya. Kemudian, sebelum kita masuk ke fungsi, kita akan belajar dulu mengenai relasi. Nah, relasi itu relasi itu kan kayak hubungan gitu ya. Nah, relasi himpunan A ke himpunan B dapat kita definisikan sebagai hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram Kartesius, diagram panah, dan yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau diagram panah, contohnya seperti ini. Ini menggambarkan relasi atau hubungan, ya, hubungan himpunan A dengan himpunan B menggunakan diagram panah. Kemudian ini himpunan relasi yang memperlihatkan hubungan antara anggota A itu dalam sumbu X dan anggota B dalam sumbu Y, ya. Kemudian kita plotkan ini hubungannya. Nah, ini menunjukkan relasi atau hubungan anggota A dengan anggota B dalam diagram Kartesian. Kemudian untuk relasi itu bisa juga dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Contohnya seperti ini, ada X1, Y1, X2, Y3, X3, Y2, dan X3, Y4. Nah, ini himpunan pasangan berurutan memperlihatkan hubungan antara himpunan A, yaitu anggotanya X, 1, 2, 3, himpunan B, anggotanya Y, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Kemudian, dari relasi ini kita akan belajar fungsi, di mana kalau pasangan A mempunyai satu pasangan di himpunan. Jadi himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B satu saja. Itu dinamakan dengan fungsi. Jadi diketahui R itu adalah relasi dari A ke B. Apabila setiap X itu adalah anggota A, berelasi atau R dengan tepat satu, ya, pasangannya hanya satu, tepat satu Y anggota B, maka R disebut fungsi dari A ke B. Jadi ada relasi mah hubungannya bebas. Kalau misalkan fungsi itu anggota A hanya mempunyai tepat satu pasangan dengan anggota B, itu dinamakan dengan fungsi, gitu ya. Misalkan seperti ini, X sama dengan 1,2, Y sama dengan 3,6, X-nya kemudian himpunannya 1,3 dan 2, ini 1, X-nya, ini. Misalkan ada himpunan X, anggotanya itu 1,2 dan himpunan Y, anggotanya itu ada 3 sama 6. Nah, kalau himpunan 1,3, ini 1,3 dan 2,3 dinamakan fungsi apa bukan? Dinamakan fungsi. Kenapa? Karena satunya itu tepat punya pasangan hanya satu saja. X-nya itu tepat hanya punya pasangan satu saja. Kan anggota X-nya itu adalah satu ya. Satu berpasangan dengan satu Y, yaitu angka 3. Dan 2 berpasangan dengan satu anggota Y, yaitu 3. Jadi si X-nya itu walaupun pasangannya namanya 3 semua sama gitu, mau satu maupun 2, angka 1 maupun 2, tetapi dia pasangannya cuma satu, nggak bercabang, artinya nggak satu punya pasangan di 3, satu punya pasangan di 6 juga gitu. Itu bukan merupakan
fungsi. Tetapi kalau satu pasangannya 3, hanya satu saja, atau 2 pasangannya 3, itu hanya satu saja, itu dinamakan dengan fungsi. Gitu. Kalau misalkan di sini kita ada himpunan 1,3, 1,6, 2,3. Ini bukan merupakan fungsi karena satunya punya pasangan 3, punya pasangan 6 juga. Satu itu adalah anggota X, itu bukan merupakan fungsi, gitu ya, paham ya? Nah, kemudian ini contohnya kayak gini. Atau 1,3 tadi ya, 1,3, 1,6, 2,3. Satunya punya pasangan di 3, punya pasangan di 6, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Gitu. Kemudian fungsi dinyatakan dengan huruf F, G, H, F, H. Ini penulisan saja. Himpunan A dinamakan dengan domain atau daerah definisi atau daerah asal atau DF ya. Atau ada juga himpunan B dinyatakan dengan kodomain atau daerah kawan atau daerah fungsi atau RF gitu ya. Itu. Kemudian daerah kawan fungsi F. Daerah kawan fungsi F ya, jadi RF. Kemudian ada juga jika DF tidak diketahui, maka domain fungsi F adalah himpunan terbesar di dalam R sehingga F terdefinisikan atau ada. Nah, contohnya ini DF, X anggota R, Fx ada atau terdefinisikan. Ini lewat aja ya, ini langsung kita ke contohnya aja sini. Contoh diketahui fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Dengan daerah asalnya itu adalah X demikian hingga X lebih besar sama dengan min 1, X kurang dari sama dengan 1, X anggota R. Ya. Kemudian anggota bilangan real ya. X anggota bilangan real. R itu real. Nah, kemudian untuk mencari daerah hasilnya, berarti angka berapa aja nih daerah hasil bukan hasilnya dulu, daerah asalnya itu berapa aja nih? X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan min 1, berarti min 1-nya ikut kan, lebih besar dari min 1, min 1-nya ikut, terus min 1, 0, terus X lebih kecil sama dengan 1, berarti lebih kecil dari 1, 0, jadi min 1-nya keambil karena ada sama dengannya, kemudian 1-nya juga keambil, masuk dalam anggota juga karena ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, maka tidak termasuk. Ya, kayak misalkan X lebih besar dari min 1, X lebih kecil dari 1, berarti 0 saja daerah asalnya. Tetapi karena ini ada sama dengan, berarti min 1 dan 1-nya itu masuk ke sini. Gitu ya. Kemudian kita cari daerah asal hasilnya. Yang A itu kan mencari daerah hasil. Setelah tahu daerah asalnya, kita cari daerah hasilnya. Mencari daerah hasil adalah memasukkan daerah asal ke dalam daerah hasil. Ke dalam fungsi, ke dalam fungsi. Ini kan fungsinya ya. Nah, daerah asalnya itu X-nya min 1, ada min 1, X0, dan ada X1. Kita pertama cari dulu untuk X min 1. Berarti Fx ininya X-nya diganti jadi min 1. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 3. Nah, hasilnya adalah min 4. Maka X, Y-nya, X-nya adalah min 1, Y-nya adalah min 4. Seperti ini. Ini adalah daerah hasil dari asalnya itu min 1. Kemudian kita cari juga kalau misalkan asalnya 0. Kalau asalnya 0 ya udah tinggal X-nya disubstitusikan jadi 0. Berarti 0 kuadrat dikali 2 kali 0 dikurangi 3. Berarti Y-nya itu adalah min 3. Daerah hasilnya itu adalah min 3. Kemudian untuk daerah asal 1 sama juga 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 3. Berarti daerah hasilnya itu adalah 0.
Nah, kemudian ditanya juga pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu artinya angka berapa yang kalau disubstitusikan fungsinya menjadi nol gitu ya. Fungsinya menjadi nol. Nah, fungsinya itu kan fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ini kan fungsi ya. Nah, gimana caranya biar fungsinya jadi nol? Berarti kita nolkan dulu. Nah, berarti sisanya di sini x kita nol. Pokoknya daerah sini kita nolkan ya. Kemudian sisanya x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kemudian dari sini kita faktorkan berapa sih faktor dari ini gitu ya untuk mencari x-nya. Nah, cara pemfaktorannya adalah berapa kali berapa angka yang kalau ditambahkan hasilnya adalah 2, yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 3. Ya, berarti angka 3 dan angka min 1. 3 ditambah min 1, 2. Plus 3 dikalikan min 1, min 3. Nah, berarti kita faktorkan x plus 3, x min 1. Nah, ketika kita faktorkan berarti ada dua nilai. X plus 3 sama dengan 0. Dan x min 1 sama dengan 0. Berarti di sini x 3 pindah ruas ke sini, jadinya min 3. Kemudian x min 1 pindah ruas ke sana, jadinya 1. Di pembuat nol fungsinya itu ada 1 dan ada min 3. Coba kita substitusikan 1 ya, 1 ke sini. 1 dikurangi 1, 0. 0 kali x plus 3, 0. Ya udah, benar. Membuat 0. Jadi membuat si fungsinya jadi 0. Kemudian kalau min 3 kita substitusikan ke sini, min 3 ditambah 3, 0. 0 dikali x min 1, ya 0. Kita. Maka pembuat 0 fungsinya ini. Kemudian tadi dicari nilai minimum sama nilai maksimumnya. Nilai minimum daerah hasil dan nilai maksimum daerah hasil. Tadi daerah hasilnya itu angkanya ada 1 gitu ya. Ada 0, ada berapa lagi? Sorry, kok 1 sih? Cuma X. Daerah hasilnya ada 0, ada min 3, daerah hasilnya ya. Sama ada yang tadi di awal, ada min 4. Berarti nilai paling minimum, nilai daerah hasil yang paling minimum adalah min 4. Nilai daerah yang paling maksimum ya adalah 0. Karena min 4, min 3, 0 berarti 0 paling maksimum. Seperti itu. Nah, nanti kalian coba kerjakan ini. Nah, nanti untuk penjelasan selanjutnya terkait macam-macam fungsi akan saya jelaskan di video selanjutnya.